Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Salah satu nikmat itu adalah nikmat Islam, iman, dan ihsan. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita semua nanti-nantikan di yaumil qiyamah syafaatnya. Ibu bapak, masih tentang puasa. Puasa tahun ini adalah salah satu beribu-ribu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang beriman. Maka ayatnya tidak berkata ya ayuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Kita syukuri, kita nikmati, dan kita jadikan puasa ini puasa yang paling baik, yang terbaik. Maka mari sempurnakan puasa kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, mari kita teguhkan iman kita. Allah berfirman tadi dalam Al-Baqarah 183 bahwa puasa ini adalah perintah Allah. Maka jika tidak berpuasa, kita berdosa besar. Dan kalau kita berdosa besar, maka kita masuk neraka. Kemudian puasa adalah rukun Islam. Maka diwajibkan kita sebagai orang yang mengaku beragama Islam atau Muslim, maka wajib hukumnya berpuasa. Kalau ada seorang Islam kok tidak puasa, itu tentu kita pertanyakan keislamannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, puasa ini berpahala sangat besar. Ini sebagai motivasi kita. Karena dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Ini setidak-tidaknya sebagai landasan bagi kita menguatkan iman kita bahwa memang puasa itu ya harus dilaksanakan tanpa reserve, tanpa catatan apapun. Catatannya kecuali kita dalam keadaan tidak mampu. Karena seperti ngendikanipun Pak penceramah terdahulu, 3 hal yang memang harus kita dilaksanakan oleh orang Islam itu dengan cara mampu atau tidak mampu, termasuk di dalamnya adalah puasa. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, agar kita sempurna, mari kita meluruskan niat. Pertama, berniat puasa itu hanya karena Allah, mengharap ridho Allah, bukan lainnya. Barangkali mungkin ada yang anak kecil, karena memang anak kecil, biarkan besok kalau puasa, besok kalau puasanya selesai, bapak belikan sepeda dan lain sebagainya. Tidak apa-apa itu untuk anak. Tapi bagi orang tua, bagi orang yang sudah balik, itu mari luruskan niat. Pokoknya saya bukan karena di mertua, bukan karena apapun, tapi hanya karena Allah saya berpuasa. Bukan dari lainnya. Kemudian berniat puasa dengan sungguh-sungguh. Saya akan berpuasa di tahun ini sebaik-baiknya. Dengan sungguh-sungguh yang dimaksud di sini bagaimana? Ya, kita tidak akan kesana kemari, kita hanya akan melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya,
dengan berbagai macam syarat rukun yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau sudah sungguh-sungguh, kita sudah sungguh-sungguh, sudah iman kita sudah mantap, apapun mungkin dalam perjalanan, mungkin dan lain sebagainya, walaupun itu ada rusuh dan lain sebagainya, itu kita tidak akan tergoda oleh itu. Kemudian kita niat berpuasa, Ibu Bapak, ada hadis yang menyebutkan malam yubayyitis siyamu minal laili fala siyama lahu. Barang siapa tidak niat untuk melakukan puasa pada malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Kita setiap malam sudah berdoa, tetapi apakah masuk di dalam hati kita? Hanya di dalam lisan, atau bahkan kalau anak kecil mungkin untuk mainan. Baik, yang paling baik ya diucapkan juga dalam hati. Tetapi yang paling utama adalah di dalam hati. Begitu sebelum masuk ke fajar, maka kita sudah berniat apapun dengan bahasa Jawa, dengan apapun. Ya Allah, saya berniat untuk berpuasa Ramadan karenamu, karena Allah. Itu sudah cukup. Tapi kalau nawaitu somakutin dan seterusnya, itu untuk menutup kita, dan itu juga untuk agar kita tidak lupa, kita sudah berdoa bersama-sama. Tapi mari kita niati betul bahwa besok pagi kita akan berpuasa. Kemudian Bapak Ibu, mari kita, agar puasa kita sempurna, mari kita memahami hakikat puasa. Kita menyederhanakan terlebih dahulu hakikat puasa itu. Puasa atau siam itu artinya menahan diri dari sesuatu. Kalau istilah hanya menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi hanya 4 lah ya, hanya 4. Jadi kita sederhanakan saja. Tidak ini itu sederhanakan. 1, menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri, dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari hanya karena Allah, bukan yang lain. Misalnya saya akan puasa dia lebih cinta kepada saya, bukan. Itu hanya karena Allah. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa, ada muntah, ada bekam, memasukkan benda ke dalam tubuh. Dalam hal ini yang dimaksud memasukkan benda ke dalam tubuh bukan kita ada kapur apa dimasukkan, bukan, tetapi yang lebih itu adalah kita misalnya menginfus diri, biar saya tidak makan tapi infus misalnya, itulah yang tidak diperbolehkan. Juga kita dalam keadaan selalu sadar, sehat, tidak tiba-tiba linglung, tiba-tiba gila, itu bukan. Itu, maka mari kita hakikat dari puasa itu adalah itu, kita pahami terlebih dahulu. Sehingga kalau sudah paham tentang hakikat puasa, ya wis kuwi jenenge puasa ya kaya kuwi. Kemudian selanjutnya agar kita lebih sempurna di dalam berpuasa adalah memahami fikih berpuasa. Monggo Bapak Ibu pelajari fikih berpuasa, mulai dari apa itu puasa sampai dengan larangan dan lain sebagainya. Ini banyak sekali, tapi jangan separuh-separuh, jangan hanya dari TikTok misalnya sedikit, tapi bacalah. Ada bukunya, silahkan bacalah. Kemudian yang terakhir, mari kita bertekad bahwa puasa di tahun ini adalah puasa yang terbaik. Barangkali kita dalam hati, barangkali ini puasa Ramadan terakhirku. Kalau kita sudah seperti itu, insya Allah itu akan baik. Nah, dengan bagaimana? Mari kita berpuasa sesuai dengan syarat rukun, menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian menghindari hal yang merusak puasa. Antara yang membatalkan tadi ada 4 itu. Tetapi yang merusak puasa, sudah berpuasa, lapar-lapar, tapi tidak punya apa-apa, tidak dapat apa-apa. Misalnya kita hibah, itu hibah kadang-kadang menjadi makanan ke-6 ya, bagi kita. Nah, ora pokoknya rasanya kaya urung ono apa. Kemudian dusta, fitnah, tidak jaga indera, kemudian marah, berbuat sia-sia, kemudian keji, berniat buruk. Tidak usah kami sebutkan itu karena pembicara lain sudah menyampaikan itu.
Kemudian mari kita perbanyak amal yang dianjurkan di dalam berpuasa. Sholat berjamaah semacam ini, sholat tarawih, terus sholat sunnah. Aldi Hidayat pernah mengatakan apabila panjenengan bisa sholat 40 waktu, 40 rakaat dalam satu hari, terdiri dari sholat wajib, sholat rawatib, kemudian sholat tarawih, kemudian sholat duha. Itu kalau dihitung ada 40, dilaksanakan secara terus-menerus sebagai doa ditambah dengan infak atau bersedekah, apa yang akan kita maui itu akan segera terwujud. Maka mari kita perbanyak amal yang dianjurkan dalam bulan puasa ini. Ini di masjid ini sudah bagus sekali, ada tadarus. Kemarin malam 31 orang, tadi malam dihitung oleh Pak Haji Waskito 29, mudah-mudahan terus akan semacam itu. Kemudian kajian, ini setiap Ahad akan diadakan kajian. Bapak Ibu juga di televisi setiap saat ada kajian, tetapi kalau bisa mengikuti kajian itu ya dari awal sampai akhir, jangan setengah-setengah. Kemudian bersedekah, infak, mari perbanyak, baik di sini, di luar, di sini sudah disediakan kotak semacam itu, isi. Sing 2.000 rapopo terus. Sing 20.000 rapopo, 200.000 yang perbanyak. Kemudian berzikir juga di sela-sela Bapak Ibu seperti ini, ada penceramah Bapak Ibu berzikir, itu akan jauh lebih baik. Kemudian menggunakan waktu bulan puasa ini untuk bertobat dan bermunajat. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Salasu ta'awatin mustajabatin da'watus saumi wa da'watul musafir wa da'watul mudhallim." Ada 3 macam doa yang mustajab, yaitu doa orang yang sedang puasa, doa musafir, dan doa orang yang teraniaya. Kita gunakan baik-baik kita di bulan puasa ini untuk bertobat dengan cara banyak beristighfar, kemudian bermunajat, memohon kepada Allah segala hal yang baik. Karena di bulan ini segala doa akan dikabulkan dengan syarat dan ketentuan. Semoga kita bisa diberi kemudahan, kelancaran, keringanan dalam menjalankan puasa ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah puasa dan amal-amal soleh lainnya. Astagfirullahaladzim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.